Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Pada video ini saya akan membahas materi PPKN kelas 8 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental. Jadi, saya ulangi lagi, di antara pembukaan dan pasal-pasal, ini pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pokok kaidah negara yang fundamental ini memiliki kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki kedudukan yang tetap dan tidak akan berubah. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pertama, berdasarkan sejarahnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dirumuskan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar negara atau Pancasila ada di alinea keempat, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan bentuk negara. Nah, semua ini ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pembukaan itu menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental berdasarkan sejarah, berdasarkan isinya, dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya: 1. Pokok-pokok pikiran diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Adanya pengakuan kemerdekaan. 3. Cita-cita nasional ada di alinea 2. 4. Pernyataan kemerdekaan di alinea yang ketiga. 5. Tujuan negara di alinea yang keempat. 6. Kedaulatan rakyat alinea 4. 7. Dasar negara atau Pancasila ada di alinea yang keempat. Jadi pokok kaidah yang fundamental itu ada 7. Yang pertama, pokok-pokok pikiran, pengakuan kemerdekaan, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara.
B. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, 2, 3, dan 4. Baik, sekarang kita cari tahu isi dari masing-masing alinea. Kita mulai dari alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Isinya di alinea 1 itu menjelaskan adanya dalil objektif dan dalil subjektif. Apa itu dalil objektif? Yaitu menerangkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa di dunia. Yang kedua, dalil subjektif menjelaskan bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga di alinea 1 ini ada 2 isi, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Alinea yang kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Isi dari alinea yang kedua ini menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan, yaitu sudah sampai pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, isinya yaitu menjelaskan tentang adanya cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, isi dari alinea yang kedua itu menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan cita-cita negara. Sekarang kita bahas alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Isi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu adanya motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan adanya pernyataan kemerdekaan yang berbunyi menyatakan dengan ini kemerdekaannya, berarti adanya pernyataan kemerdekaan. Sehingga di alinea 3 ini juga memiliki 2 isi. Yang pertama motivasi spiritual dan adanya pernyataan kemerdekaan. Sekarang kita bahas di alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita cari isi dari alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu memuat adanya tujuan negara. Di manakah letak tujuan negara? Dimulai dari kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan negara Indonesia yang akan diwujudkan oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian adanya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menerangkan bentuk negara yaitu republik, kedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila, yang dijelaskan dalam bunyi sila-silanya mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di alinea keempat ini ada banyak isinya. Yang pertama ada tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara. Bagaimana anak-anak bisa memahami ya? Sekarang kita membahas makna proklamasi kemerdekaan. Tentunya kalian sudah hafal betul dengan bunyi proklamasi. Baik, kita bahas bersama isi dari proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi dalam proklamasi ini kita menyebutnya ada dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua. Kalimat pertama berisi tentang pernyataan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kalimat kedua ini menjelaskan tentang tindakan yang harus segera dilakukan dengan adanya pernyataan kemerdekaan. Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia setelah merdeka? Jadi di kalimat kedua menjelaskan seperti itu. Mudah ya, bisa difahami? Baik, sekarang kita mencari hubungannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Apa hubungannya? Di alinea 1, 2, dan 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sehingga lebih singkatnya alinea 1, 2, dan 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Di alinea pertama ini menjelaskan bagaimanakah
perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Di alinea menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Di alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan. Sehingga alinea 1, 2, dan 3 pada pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sedangkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan. Apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia setelah merdeka, yaitu membuat tujuan negara, membuat undang-undang dasar, membuat bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan adanya dasar negara, dasar berdirinya sebuah negara. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi yang berbentuk tertulis dan digunakan sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Jadi kedudukannya sebagai hukum yang tertinggi, hukum yang paling tinggi yang ada di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen atau perubahan terdiri dari pembukaan meliputi 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan ditambah dengan penjelasan. Sedangkan sesudah amandemen atau perubahan terdiri dari pembukaan yaitu 4 alinea. Pembukaan ini sifatnya tetap dan tidak berubah. Kemudian pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal. Jadi maksudnya 73 pasal ini adalah misalnya di pasal 28 itu dijabarkan ada 28A, 28B, 28C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, sekarang itu dihitung satu-satu sehingga di pasal 28 sendiri ada 10 pasal. Tapi pasal terakhirnya tetap ya 37 pasal. Hanya saja kalau dihitung secara keseluruhan ada 73 pasal. Namun pasal terakhir tetap 37. Kemudian ada 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bisa membedakan ya anak-anak? Baik, sekarang kita mempelajari sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu tertulis. Artinya tertuang dalam dokumen formal dan mengikat negara dan seluruh warga negara.
Yang kedua, singkat dan supel. Dikatakan singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok yang terdiri dari 37 pasal. Supel artinya bisa mengikuti perkembangan atau perubahan zaman. 3. Memuat norma-norma atau aturan. 4. Peraturan hukum positif tertinggi. Dikatakan positif yaitu jika hukum itu berlaku sekarang dan seterusnya. 5. Yaitu rigid atau kaku, artinya adanya batasan dalam mengubah pasal-pasal. Nah, batasannya dalam mengubah pasal-pasal ini dijelaskan di pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian bisa membuka Undang-Undang Dasar kalian. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur. Pengatur apa? Pengatur kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana kekuasaan itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu. Artinya penentu hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Selanjutnya yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan NKRI. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan dalam pasal-pasal. Yang kelima, perubahan dilakukan secara adendum. Nah, upaya melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kita laksanakan dengan cara 1. Melaksanakan aturan yang terdapat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang apa kesimpulan dari materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jadi kalian simpulkan dari materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari yang sudah saya jelaskan. Silahkan ditulis di buku catatan PPKN.
Demikian video pembahasan materi PPKN kelas 8 bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.